nggak merasa terbebani gitu, kayaknya disuruh ngemarahin mulu dan kayak gitu kan awal deh. Mungkin dia jadi lebih paham juga gitu, si tahun buat apa sih kebaikan dari kita. Jika bawang dulu ya, ada. Kenalkan tentang teknologi informasi di online ya, tetapi sifatnya harus hiburan dan edukasi ya. Terus kemudian juga kita memastikan konten ya, konten yang aman, lalu konten yang sesuai dengan usianya. Nah, lalu kalau misalnya beraktivitas cuci tangan bisa nggak sih melalui game online? Sangat bisa banget gitu ya. Jadi dia mungkin ada beberapa tema-tema yang terkait dengan aktivitas kebersihan gitu ya, hygiene. Nah itu sangat mungkin dengan aktivitas berhubungan. Asal tadi ya kontennya, pengawasannya itu penting. Baik, itu harus di underline, di bold ya dalam kehidupan sehari-hari ya, karena saya juga adalah orang tua gitu kan, ingin menanamkan kebiasaan baik, boleh kita bebaskan eksplorasi anak-anak, tapi kita pantau, jangan sampai keluar dari jalurnya. Pengen nanya lagi nih, sesama ibu ya, kadang-kadang namanya orang tua kan pengennya kayak anaknya kasih, tapi kita larang aja ya, kayak nggak pengen gitu ya anak-anak happy biasanya ya. Tapi kalau untuk Gigi sendiri gimana nih? Apakah kamu memanfaatkan momen main dengan ngajarin Rapatar atau Rayanza atau Cipung ini kebiasaan-kebiasaan baik? Pastilah selain aku juga percaya kita sebagai orang tua harus mencontohkan yang baik dan juga untuk memasukkan nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kebiasaan itu kalau lewat bermain sambil cerita, sambil dalam keadaan yang kita marah-marah gitu. Kayaknya anak-anak kita juga sebagai ibu juga sekarang udah aware. Kita dulu tuh kalau disuruh sesuatu, kalau pakai marah-marah, pakai disuruh tuh nggak akan mau. Kita kan juga udah tahu gitu gimana rasanya kalau pakai dimarahin, kalau pakai disuruh-suruh, tapi misalnya dulu padahal nggak dicontohin gitu kan, kita udah tahu gitu. Jadi pastinya kita udah belajar lebih banyak lah. Bagi sekarang kan cara menjadi ibu tuh sekarang udah banyak, ada di mana-mana gitu ya. Gimana cara jadi ibu yang didengar, gimana cara jadi bapak yang bisa dekat sama anaknya. Mungkin ya salah satunya pastinya dengan bermain dan dengan mencontohkan gitu. Oke, ini tadi kita udah ngobrol sama mamanya. Saya izin ngobrol sama papanya boleh ya? Saya izin turun sebentar, saya izin dulu Bapak Ibu untuk turun. Langsung pengen ngobrol sama papanya Rapatar dan juga Cipung. Apa kabar? Kumaha damang? Kita mungkin boleh menghadap ke sini biar nanti teman-teman media boleh disapa dulu teman-teman yang hadir, mangga. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sama Rayanza. Nih Rayanza, sini mau ngomong, halo gitu, halo. Lagi sibuk? Halo. Halo. Terima kasih juga untuk Pak Boy, terima kasih untuk undangannya. Di sini mau sharing-sharing karena bener banget setelah COVID ini juga pasti kita banyak-banyak lebih peduli lagi, lebih harus menjaga anak itu, harus benar-benar proteksinya benar-benar harus kita kalau bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, karena ada bakteri, apalagi kayak kemarin Rayanza juga sembuh. Jadi benar-benar apa yang dikatakan sama Prof. Vicky benar juga bahwa memang sekarang ini kita membutuhkan sesuatu yang memang bisa melindungi anak ini, proteksinya berkali-kali. Luar biasa, di sela-sela kesibukan yang gak habis-habis ya, ini Sultan Andara berdua ini ya masih punya waktu loh untuk anak-anaknya. Tepuk tangan ya, ini role model kita semuanya. Dan pastinya selain belajar bareng, ngasuh anak bareng, main bareng juga, kita juga lihat di sini tapi itu suka main sama Rapatar, hobi main gadget juga, karena main bareng juga ya sama AA di sana. Nah, gimana nih caranya supaya AA tuh bisa belajar sambil main bareng ketika lagi main gadget? Ya sebenarnya kalau untuk main gadget itu dibatasin sama ibunya, cuma boleh diinginkan aja. Tapi kalau di place saya sudah kasih colong-colong kalau nggak tahu sama ibunya. Tapi tetap aku selalu kasih, misalnya udah ngerjain mereka belum apa belum, sampai paling terpenting mau mereka sentuh apapun, mau main gadget, mau main apa dan apa, cuci tangan dulu, itu paling penting.
paling penting dan paling simpel ya. Sebelum main dan sesudah main harus cuci. Walaupun di rumah ya. Walaupun di rumah. Berarti satu tips mungkin ya untuk Raffi jangan colong-colong waktu ya. Weekend mau weekend Biasanya aja. dimarahin sama ibunya. Kalau gitu kita sama ya Didi ya. Biasanya papa-papa suka kendor. Atur nuhun pisan Raffi. Silakan berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Papa Raffi. Ini di sini kayak Cipu masih asik mainnya, nggak apa-apa. Saya izin ke atas lagi. Ini seru banget ya. Kalau ngobrolin parenting kayaknya nggak akan ada habisnya ya. Dan ternyata online sekali dengan kesehatan, dengan psikologi, dan juga dengan apa? Tahu lah sebagai orang tua kita juga sama orang tua kita kan kalau dikasih tahunya sambil berarti dimarahin disuruh-suruh doang kan kayaknya kurang masuk gitu. Sekarang senang banget sama Boy kita dikasih kesempatan buat bisa ngajarin anak itu dengan cara bermain gitu sambil kita juga sama anak sambil bonding juga sama anak sambil kita juga bisa menanamkan kebiasaan baik yang pastinya bedanya bermanfaatnya nggak cuma sekarang juga bisa dan tidak dipengaruhi sambil main kan pasti anak-anak nggak merasa terbebani gitu kayaknya disuruh dimarahin dulu dengan kayak gitu kan awal deh dia jadi lebih paham juga gitu si tahun buat apa sih kebaikan dari tangan gitu dan juga ya sebagai ibu juga pasti nggak boleh bosan juga sih selalu nggak bosan-bosan ingetin juga gitu anak dan sekitarnya pentingnya silakan. Sorry bang, sorry bang Cepi. Sorry, maaf. Tapi hari ini masih rangkaian acaranya. Itu bagus buat kita keluarga untuk sama-sama aware agar kita membela keluarga kita dari rumah, bakteri dan lain karena berawal dari cuci tangan, melakukan apapun dan sesudah melakukan apapun cuci tangan itu paling penting. Adanya setiap tahun diingetin lagi lah sekalian juga kita kan kemarin udah kayak 3 tahun pasti siapa sih yang nggak ada kayak udah pasti udah jenuh gitu dengan kebiasaan harus cuci tangan harus ini nah ini sekalian setiap tahun diingetin juga sekalian juga kita mengingatkan diri sendiri bahwa ternyata seperti itu loh cuci tangan gitu sebelum kita siaga dulu jaga dulu daripada mengobati itu lebih susah. Kalau kamu lebih baik cuci tangan dengan air atau hand sanitizer? Lebih memilih cuci tangan dengan aku tuh kalau biasanya aku pasti kalau bisa cuci tangan pasti main tangan gitu karena rasa sendiri karena udah terbiasa cuci tangan jadi kayak kalau nggak cuci tangan nggak pernah air jadinya kayak belum bersih gitu kayak lagi walaupun pasti kita bawa juga gitu buat yang urgent aja tapi kalau ada toilet ada kamar mandi ya pasti kita mainnya cuci tangan kayaknya lebih udah terbiasa gitu tangan bersih. Jadi artinya sekarang Renzo udah mulai beraktivitas lagi ya? Ya pokoknya kita ya harus menanamkan cuci tangan aja sih supaya buat tindakan preventif nggak cuma buat anak-anak aja sekitar semuanya bisa lebih jaga dari kuman-kuman bakteri virus sama juga macam gitu jadi ternyata sepenting itu kita tuh sering-sering cuci tangan supaya terhindar juga dari jadi yang si Raja, karena Yanza ini kan terkadang kan dia suka megang-megang apa yang kotor-kotor. Selalu diingatkan, selalu lah kita sebagai orang tua tuh nggak boleh untuk menanamkan sesuatu nggak bisa diingatnya cuma sekali 2 kali selain apa-apaan pastinya ya nggak boleh bosan-bosan gitu buat ingetin ayo cuci tangan dulu sebelum makan cuci tangan dulu habis main cuci tangan dulu ini benar gak boleh bosan sih sekalian ingetin diri sendiri juga sekalian karena mungkin anak-anak juga suka namanya malah sekali ya lupa jadi artinya dengan yang kemarin sempat dirawat itu semakin lebih praktek lagi. Peningkatan kesehatannya seperti apa sih Kak Gigi? Dengan Kak Yanza, peningkatan kesehatannya mungkin dari yang sebelumnya kita akan menjadi seperti apa? Ya pokoknya dijaga terus aja sih ya semuanya dijaga makanannya masalahnya pasti dijaga. Tapi kemarin 40 derajat sampai kejang nggak Mbak Gigi? Kita nggak bagi kan? Tapi